نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat, yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang sempurna untuk kita jadikan sebagai ilmu dan bimbingan dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi hingga akhir hayat. Sebelum kita lanjutkan kelanjutan pelajaran surat Al-Fajr, mari kita dengarkan terjemahan dari surat Al-Balad sampai ayat yang terakhir yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Terjemah sudah ada? Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah demi negeri ini. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau bertempat tinggal di negeri itu. Wa walidin wa ma walad. Dan demi seorang ayah yang melahirkan. Dan apa? Dan demi seorang ayah yang melahirkan. Dan apa-apa yang ia lahirkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan susah payah. Di dalam? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Ya. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Apakah engkau mengira? Apakah Engkau mengira tidak ada apakah dia apakah dia mengira bahwa tidak ada yang mampu untuk berbuat tidak mampu untuk berbuat atasnya seorang pun. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata bahwa aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada yang dapat melihatnya? Seorang pun. Apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah memberikan dua mata padanya? Wa lisanan wa syafatain. Dan lidah dan dua bibir. Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan dua jalan. Falaqtahamal 'aqabah. Maka dia tidak menempuh jalan yang mendaki. Kenapa tidak? Maka kenapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki? Wa ma adraka mal 'aqabah. Dan apakah kamu tahu apa jalan mendaki itu? Fakku raqabah.
membebaskan budak, أو إطعام في يوم ذي مسغبة atau memberi makan pada hari yang sulit, pada hari kelaparan, يتيما ذا مقربة yatim yang mempunyai kerabat, أو مسكينا ذا متربة atau orang miskin yang benar-benar miskin, apa-apa. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة Sungguh adalah dari orang-orang yang beriman dan saling berwasiat dengan kesabaran dan saling berwasiat dengan kasih sayang. أولئك أصحاب الميمنة Mereka itu adalah golongan kanan. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة Dan orang-orang kafir dan yang orang kafir terhadap ayat kami, mereka itu golongan kiri. عليهم نار مؤصدة Atasnya neraka yang menutupinya. neraka yang Apa? tertutup. Yang tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr Demi fajar walayalin 'ashr dan hari yang 10, wasyaf'i wal watr yang genap dan yang ganjil, wal laili idza yasr dan malam apabila berlalu. hal fi dzalika qasamul lidhi hijr Apakah yang demikian itu sama sumpah tempat sumpah qasamun apakah pada mungkin sumpah bagi orang-orang yang berpikir, yang berakal. alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana berbuat Rabbmu terhadap kaum Ad, irama dzatil imad kaum Iram yang memiliki bangun-bangun yang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad yang belum pernah diciptakan serupa itu di negeri ini. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada pertemuan akhir. Kita lanjutkan insyaallah. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba 'alayhim rabbuka sawta 'adhab inna rabbaka labil mirsad. Ini dia pelajaran kita biidznillahi azza wa jal pada hari ini. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, dimulai dari ayat ini. Wa thamud wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Bil wad ada dua mufradat, ada ba, bi, dan al-wad mufradat tersendiri. Jadi di sini ada dua kosakata, ada ba, ada al-wad. Wa artinya
dan Thamud, kaum Thamud, alladzina, yang jabu, membelah as-sakhra, bebatuan, bilwad, bi dengan alwad, lembah, tapi maknanya di lembah. Dan kaum Thamud, yang mana mereka adalah orang-orang yang membuat belahan bebatuan. Jabu, membelah. Akan tetapi secara bahasa Arab makna membelah di sini adalah membuat lubang. Membuat lubang. Membelah bukan berarti dibelah dua, akan tetapi membuat lubang di batu-batu yang sangat besar. Bilwad, di sebuah lembah. Setelah bicara kaum Ad pada ayat sebelumnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, Iram dzatil imad, negeri Iram yang memiliki tiang-tiang, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Setelah itu Allah bicara kaum Thamud. Para ahli ilmu mengatakan kaum Thamud adalah perpanjangan kaum Ad. Sebagian kaum Ad meninggalkan kampung mereka merantau, dan itulah dia asal usul kaum Thamud. Itulah dia asal usul kaum Thamud. Sehingga kaum Thamud adalah kaum Ad, perpanjangan sejarah kaum Ad. Asal usul mereka dari kaum Ad, namun sebelum kaum Ad dihancurkan oleh Allah, pada kisah yang ayat sebelum ini, mereka sudah meninggalkan kampungnya, merantau tak jauh dari sana. Ya, tempat kaum Thamud ini sekarang di Arab Saudi. Tempat kaum Thamud ini sekarang letaknya di negara Arab Saudi. Sebagaimana yang kemarin kita katakan bahwa Rub'ul Khali juga Arab Saudi. Arab Saudi ke arah Yaman. Ini Rub'ul Khali. Kemudian mereka bergerak, dan kaum Thamud disebut dengan kaum Ad yang kedua. Kaum Thamud disebut dengan, dalam sejarah disebut dengan kaum Ad yang kedua. Adapun kaum Ad yang dibicarakan pada ayat sebelumnya disebut dengan kaum Ad yang pertama. Kenapa mereka disebut kaum Ad yang kedua? Karena mereka adalah generasi kaum Ad, namun sudah berpindah tempat. Di kaum Ad juga ada di tengah-tengah mereka teknologi melubangi batu-batu besar. Ada juga di tengah mereka teknologi itu, dan dibawa teknologi itu oleh kaum Thamud ke tempat perantauan mereka, tempat mereka berpindah.
jadi gunung batu, lalu tengah-tengahnya dilobangi, dijadikan rumah, dijadikan tempat pertemuan, dijadikan kuburan. Dan sekarang barang siapa ingin melihatnya, ada di salah satu daerah di Arab Saudi, dan sekarang menjadi tempat wisata. Bahkan bagi siapa di antara antum yang ingin melihatnya, silakan cari di media sosial, di Madain Saleh. Disebut di Arab Saudi sekarang dengan kalimat Madain Saleh. Madain artinya kampung, kampung-kampung Madinah. Saleh, Nabi Saleh, kampung Nabi Saleh. Karena kepada kaum Thamud diutus siapa? Nabi Saleh. Nabi Saleh diutus kepada kaum Thamud, dan mereka mendustakan sehingga kemudian Allah Ta'ala turunkan azab. Sekarang siapa ingin melihat di media sosial, silakan lihat di sini ada bukti-bukti nyata bahwa betul-betul gunung batu, bukit batu besar, lalu tengah-tengahnya dilobangi, dipahat, entah menggunakan teknologi seperti apa dan alat seperti apa, wallahu alam, di zaman-zaman yang sudah terlalu jauh. Karena itu adalah batu-batu keras, sehingga memang sampai sekarang masih ada rumahnya, tempat berkumpulnya, tempat meetingnya, tempat rapatnya, dan kuburan-kuburan mereka juga diletakkan dalam batu-batu itu. Ala kulli hal, ini adalah kemampuan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka memiliki teknologi membuat lubang-lubang di batu-batu besar yang keras, sehingga dijadikan rumah, dijadikan istana. Ada gerbangnya seperti gerbang istana, tinggi besar. Inilah dia kaum Thamud. Wa Thamud alladhina jabu sakhra bil wad. Dan kaum Thamud yang mereka adalah kaum yang membelah-belah batu, memotong-motong batu, melobang-lobangi batu yang terdapat di sebuah lembah. Lembah kaum Thamud yang sekarang ada di negara Arab Saudi. Ana sendiri belum pernah ke sana. Kepada mereka diutus Nabi Saleh, dan sudah ada pada ayat sebelumnya, pada surat sebelumnya kisah mereka, dan kita sudah sampaikan pada ayat tersebut bahwa Nabi Saleh didustakan, kemudian mereka minta mukjizat, minta ayat, minta bukti bahwa engkau adalah Rasulullah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka minta kepada Nabi Saleh, hidupkan untuk kami seekor unta yang lagi mengandung di bulan ke-10, mengandung, mau melahirkan dari batu besar ini. Dan Nabi Saleh meminta kepada Allah, dan Allah hidupkan. Allah belahkan sebuah batu besar di tengah-tengah mereka, lalu keluar dari batu besar itu seekor unta yang sedang mengandung. Namun akhirnya mereka membunuh, sebagaimana kisah yang sangat masyhur tentang unta Nabi Saleh yang keluar dari batu yang dibunuh oleh kaumnya. Padahal sudah diperingatkan oleh Nabi Saleh, unta ini jangan diganggu, biarkan dia, jangan kalian menyakitinya. Dan air yang ada di kampung ini bergantian, satu hari untuk unta, satu hari untuk kita. Hari ini jatah penduduk kampung, besok jatah unta, besoknya lagi jatah penduduk kampung, besoknya jatah unta. Dan penduduk kampung akhirnya membunuh unta tersebut dan tidak rela berbagi air sumur bersama unta Nabi Saleh. Setelah dibunuh
datang adab kepada mereka di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengirim petir yang menghancurkan dan membunuh kaum Tsamud. Intinya bahwa di tengah kaum Tsamud ada teknologi, entah apa alat yang digunakan ketika itu, Allahu a'lam, sampai sekarang masih menjadi rahasia teknologi. Namun seperti yang sering anak katakan, bahwa sering sekali apabila kita saksikan Al-Quranul Karim, suatu kaum maju, sombong, lalu Allah hancurkan. Lalu kemudian kaum yang lain maju teknologinya, lalu sombong, lalu Allah hancurkan. Kemudian datang lagi kaum berikutnya, kaum Ad, menjadi orang yang terkuat, lalu sombong, lalu Allah hancurkan. Kaum Tsamud demikian juga, lalu Allah hancurkan. Setelahnya akan Allah berbicara Fir'aun, yang juga sombong dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, dengan dunia yang ada pada mereka. Dan itulah sunnatullah di permukaan bumi. Suatu kaum apabila menyombongkan diri, dan kemudian Allah berikan peringatan, kemudian Allah berikan peringatan, kemudian tidak kunjung taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah hancurkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala hancurkan, dan sering sekali kehancurannya dari sisi yang tidak mereka sangka-sangka. Kaum Ad Allah hancurkan dengan angin, kaum Tsamud Allah hancurkan dengan petir. Fir'aun Allah hancurkan dengan ditenggelamkan di saat mereka yakin akan membunuh Nabi Musa dan kaumnya. Justru ketika mereka berangkat ingin membunuh, itulah kehancuran mereka. Nah, wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad alladzina taghaw fil bilad wa fir'auna, ya, wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad. Wa fir'auna, setelah Tsamud Allah bicara Fir'aun, wa fir'auna fi al-autad. Wa artinya dan Fir'aun alladhi, wa fir'auna dhi memiliki. 3 kosakata sudah kita pelajari sebelumnya. Al-autad, pasak. Dan Fir'aun yang memiliki ulama ahli tafsir mentafsirkan pasak-pasak ini adalah tentara, pasukan. Fir'aun yang memiliki banyak sekali tentara-tentara yang mengokohkan kekuasaannya. Banyak sekali pasukan-pasukan yang dia miliki. Ini menunjukkan bahwa Fir'aun benar-benar penguasa yang memiliki banyak tentara-tentara yang setia kepadanya, patuh dan taat kepada perintahnya. Disebut pasak karena memang tentara, pasukan itu mengokohkan posisinya Fir'aun, mengokohkan posisi Fir'aun. Seorang raja menjadi raja, apakah bisa menjadi raja tanpa pasukan yang mengokohkan kerajaannya? Tak mungkin. Justru seorang menjadi raja karena terlalu banyak orang yang harus menguatkan kekuasaan dan kerajaannya. Hal yang sama di mana-mana. Penguasa-penguasa itu tidak mungkin dia berdiri sendiri. Pasti banyak penguat-penguatnya di
bawah yang mengusung kerajaan dan kekuasaannya. Dan ini suatu hal yang bisa diketahui oleh seluruh manusia. Tak akan ada yang namanya raja tanpa pasukan. Wallahu alam. Ini juga hikmah kenapa Allah menciptakan malaikat yang menjalankan tugas. Wallahu alam. Dan Allah tentu maha sempurna. Akan tetapi seorang raja memerintah, dan seluruh yang diperintahnya patuh dan taat kepada perintahnya. Ini adalah kesempurnaan kekuasaan, ya atau tidak? Bagaimana mungkin raja tanpa orang yang disuruh dan patuh kepada seluruh perintahnya? Wallahu a'lam. Keberadaan malaikat justru membuktikan bahwa Allah itu benar-benar raja. Walaupun malaikat, Allah tidak butuh malaikat. Akan tetapi raja ada pasukan. Paham yang anda maksud? Karena sekarang ini mereka yang berusaha untuk mencari-cari celah untuk hal yang aneh-aneh mengatakan kalau Allah bisa melakukan semuanya seorang diri, kenapa harus menciptakan malaikat yang ditugaskan ini, ditugaskan itu, ditugaskan ini, dan menjalankan perintah-perintah Allah. Wallahu a'lam. Ini pendapat ana, sekiranya ana salah ana bertaubat. Namun seorang raja, dan Allah adalah raja Al-Malik yang sesungguhnya juga punya pasukan, dan semua ini tentara Allah termasuk malaikat, dan seluruh yang Allah perintahkan kepada tentara-tentara Allah tabaraka wa ta'ala patuh dan taat, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya dan berbuat maksiat. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang tahu tentara-tentara Rabbmu kecuali dia. Berapa jumlahnya, saking banyaknya yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Tentara-tentara Allah, karena Allah adalah raja. Kita yakin Allah tidak membutuhkan malaikat, namun raja memiliki pasukan, memiliki tentara, memiliki orang-orang yang diperintahkan, yang tidak akan mengingkari apa yang diperintahkan kepadanya, yang tidak menyalahi perintah dan larangannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Hal yang sama Fir'aun punya pasukan-pasukan. Pasukan-pasukan ini mengokohkan dia, karena Fir'aun tak bisa kokoh tanpa tentara-tentaranya. Beda dengan Allah. Allah maha kuasa, maha sempurna, maha bisa, maha berbuat, walau tidak ada malaikat. Sebelum Allah menciptakan malaikat, Allah sudah mulia, Allah sudah maha, Allah sudah raja, Allah sudah segala-galanya sebelum malaikat itu diciptakan. Ala kulli hal, manusia yang lemah tidak akan bisa berkuasa tanpa apa? Orang-orang banyak yang mensupport kekuasaannya. Karena ini raja yang butuh orang lain, sementara Allah tidak butuh siapapun. Maka pasak-pasak di sini adalah untuk mengokohkan kerajaan siapa? Fir'aun. Orang-orang yang setia kepadanya. Fir'aun merasa dialah penguasa, padahal kekuasaannya tidak akan ada apa-apanya kalau dia tidak punya orang-orang yang mengokohkan kekuasaannya itu. Sadarlah wahai siapapun yang berkuasa dari manusia di permukaan bumi sekarang ini, yang merasa diri anda kuat, diri anda hebat, diri anda, takkan anda tidak akan bisa apa-apa tanpa orang-orang yang ada di sekitarmu, yang setia kepadamu, yang mungkin engkau beri gaji dan semacamnya. Alladzina taghaw fil bilad, alladzina taghaw fil bilad, seperti yang anda katakan tadi, bahwa ketika kaum Ad
sombong, Allah hancurkan. Kemudian sebagai Tuhan, dan mewajibkan rakyat Mesir untuk menganggapnya Tuhan, untuk mengakui dia sebagai penguasa Mesir. Alladzina taghaw fil bilad, yang taghaw melampaui batas, fi pada atau di dalam, bilad negeri, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas di negeri-negeri, pada negeri-negeri, pada daerah-daerah mereka. Melampaui batas artinya berbuat maksiat. Melampaui batas artinya apa? Berbuat maksiat. Dilarang, mereka lakukan. Disuruh, mereka tidak kerjakan. Inilah dua maksiat yang ada di permukaan bumi. Maksiat itu adalah dua: mengerjakan apa yang dilarang atau meninggalkan apa yang diperintahkan. Mengerjakan apa yang dilarang atau meninggalkan apa yang, mengerjakan apa yang dilarang, mengerjakan apa yang dilarang atau meninggalkan apa yang diperintahkan. Aturan-aturan Allah peraturan-peraturan yang Allah buat di dalam Al-Quran, di dalam syariat, di dalam agama Islam, Allah menyebutnya hudud. Allah menyebutnya batasan. Selagi kita masih berada di dalam peraturan-peraturan syariat, maka kita masih berada di dalam batasan-batasan Allah. Kita tidak keluar dari apa yang dilarang. Apabila seseorang telah melakukan maksiat, dia bagaikan orang yang keluar dari batasan. Ini syariat nih, batasan-batasan. Apabila seseorang melakukan maksiat, dia dianggap orang yang melampaui batas, taghaw, melampaui batas, karena Allah telah menjadikan Anda boleh melakukan ini, Anda boleh melakukan ini, Anda boleh melakukan ini, kalau ke sini tidak boleh. Oleh karena itu syariat Allah sebut tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah. Allah telah membuat batasan. Engkau hanya boleh sampai di sini, jangan lewat. Oleh karena itu, orang yang melakukan maksiat, Allah menyebutnya melampaui batas. Allah sudah memberikan batasan, sampai di sini engkau boleh berjalan. Lewat dari sini tidak boleh. Akan tetapi batasan syariat sifatnya adalah sesuatu yang tidak nampak. Ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita, apakah kita melampaui batasan itu padahal kita tahu Allah sudah melarangnya. Dan seperti yang sering kita sampaikan, bahwa di zaman kita sekarang terlalu banyak orang yang mengira ketika dia melampaui batasan itu, dia lupakan begitu saja dan hilang, dan dia lupa bahwa dia nanti akan ditanya oleh Allah terhadap setiap perbuatan yang melampaui batas.
Sekali lagi, maksiat adalah mengerjakan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang dilarang atau meninggalkan apa yang diperintahkan. Karena agama Allah hanya dua, perintah dan larangan, nggak ada yang lain. Agama Allah itu hanya dua. Agama Islam, syariat Allah yang Allah turunkan ke permukaan bumi hanya dua, sebahagiannya perintah, sebahagiannya larangan. Apalagi agama Allah selain itu? Nggak ada. Diizinkan, tidak diizinkan, dibolehkan, dilarang, silahkan, jangan, ambil, tinggalkan, lihat, jangan lihat, ucapkan, jangan ucapkan, pergi, jangan pergi, dengarkan, jangan dengarkan. Ya atau tidak? Itulah agama Allah, nggak ada yang lain. Agama Allah hanya dua. Oleh karena itu di akhirat juga dua, surga, neraka. Di mulut jemaah haji, dari mulut salah seorang jemaah haji yang kita pernah berdiskusi atau berbicara ngobrol bersama jemaah haji, dia mengatakan, ya di Arab ini hanya dua saja, halal dan haram. Tapi kalau di negeri kita bisa banyak variasi. Yang halal bisa diharamkan, yang haram bisa dihalalkan. Kalau di Arab ini jelas halal halal, haram haram. Itu sekitar 25-30 tahun yang lalu. Dan benar apa yang beliau katakan. Secara syariat benar bahwa halal haram, dibolehkan tidak dibolehkan. Agama Allah hanya dua, hal yang diizinkan untuk dilakukan dan hal yang dilarang untuk dilakukan. Maka maksiat hanya dua, jenis maksiat hanya dua, secara garis besar, melakukan apa yang dilarang, meninggalkan apa yang diperintahkan untuk dikerjakan. Dan itu disebut melampaui batas. Itu disebut apa? Melampaui batas. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad. Fa artinya maka, aktsaru memperbanyak, fiha ada dua kosakata, fi dan ha, di dalamnya, al-fasad kerusakan. Fa aktsaru fiha al-fasad, mereka yang melampaui batas memperbanyak melakukan kerusakan di dalam negeri. Maksiat tadi adalah kerusakan, walau dia sesuatu yang tidak terlihat. Dusta itu merusak bumi beserta isinya. Hasad merusak bumi beserta isinya. Melihat hal yang diharamkan Allah, membuka aurat, ghibah dan namimah. Dan yang lainnya dari hal-hal yang jelas merusak, mengambil harta orang, membunuh, korupsi. Di negeri yang bukan negeri umat Islam, mereka hanya mengerti rusak itu apabila ada orang lain yang terkena dampak mudarat dari perbuatan.
selagi itu kita melakukannya dan orang lain tidak mendapatkan dampak buruk atau efek mudarat dari apa yang kita lakukan, sah-sah saja, silahkan. Itu bukan kerusakan. Ini pola pandang orang kufar terhadap kerusakan. Adapun umat Islam, kerusakan itu adalah melakukan seluruh yang dilarang oleh Allah walau dalam diri sendiri. Seseorang bersuudzon di dalam dirinya, itu sudah melakukan kerusakan. Seseorang membicarakan orang lain di belakangnya, itu dah merupakan kerusakan. Jadi ada memang maksiat yang sifatnya memberikan mudarat kepada orang lain, seperti yang dianggap sebagai kriminal oleh orang-orang kufar. Dan juga di dalam agama kita ada yang memberikan mudarat kepada diri kita sendiri, dan itu juga kerusakan, dan itu juga akan merusak tata kehidupan di permukaan bumi. Intinya adalah melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah adalah merusak di permukaan bumi. Dan Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah nampak kerusakan di langit dan di bumi, bima fil barri wal bahr, di laut dan di darat, bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu yang terlihat itu disebabkan oleh ulah perbuatan manusia. Ketika mereka melakukan kerusakan, fasabba alaihim, alaihim dua kosakata, rabbuka dua kosakata, sawta azab. Fa artinya maka, alaihim atas mereka, rabbuka Rabbmu, azab azab. Sabba menuangkan, sabba yasubbu menuangkan. Dalam Quran terjemahan diterjemahkan apa? Menimpakan. Ya. Kosakata asli sabba yasubbu menuangkan. Menuangkan azab, menimpakan azab. Nah, di dalam Quran terjemahan disebut apa? Menimpakan. Menuangkan azab, menimpakan azab. Tapi asal makna sabba artinya menuangkan. Seseorang apabila menuangkan air, seperti di botol-botol yang ada di depan antum ini, tuangkan ke gelas, itu kalimatnya sabba. Saya menuangkan air dari botol ke gelas, asubbu, saya menuangkan. Apakah ini bisa diterjemahkan menimpakan? Enggak kan? Oleh karena itu menimpakan sudah makna daripada maksud ayat. Namun asal katanya sabba yasubbu adalah menuangkan. Makanya Anda tulis di sini menuangkan. Karena itu makna dasar daripada kalimat sabba yasubbu. Sauto cambuk. Cambuk azab. Saut cambuk, cemeti. Cemeti adalah cambuk. Fasabba alaihim rabbuka sautu adab, maka Rabbmu menimpakan kepada mereka, menuangkan kepada mereka azab. Azab yang pedih karena cemeti. Setelah mereka memperbanyak maksiat. Oleh karena itu azab tidak turun kecuali di negeri yang
terjadi mayoritas di dalamnya maksiat dan amar ma'ruf nahi mungkar hilang dari kaum itu. Maksiat dianggap biasa, kesalahan itu dianggap biasa dan mayoriti. Disitulah Allah akan turunkan adab. Coba lihat, fa'aktsaru fihal fasad, mereka memperbanyak kerusakan, memperbanyak maksiat di negeri tersebut. Baru fasabba alaihim rabbuka sauta adab, maka Rabbmu menimpakan kepada mereka cambuk adab karena pedih. Diturunkan adab kepada kaum yang di tengah-tengah mereka banyak terjadi apa? Maksiat. Wallahu a'lam. Negeri kita ini secara perhitungan kasar banyak terjadi maksiat di dalamnya yang sudah dianggap biasa, yang kalau kita ingkari, orang lain mengingkari pengingkaran kita terhadap maksiat itu. Oleh karena itu, wallahu a'lam. Ini pendapat saya pribadi, kalau benar walillahil hamd, taufik dari Allah, kalau tidak saya minta taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Negeri kita ini sudah terlalu banyak terjadi di dalamnya kebiasaan-kebiasaan maksiat yang itu sudah dianggap biasa di tengah masyarakat, dan sudah sulit untuk dihilangkan karena sudah kebiasaan biasa masyarakat. Berdusta hal yang biasa, mencurangi timbangan hal yang biasa, ghibah dan namimah hal yang biasa dikerjakan harian. Apalagi sebut, untuk lebih tahu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dan itu sudah biasa dan memasyarakat. Membuka aurat, berpacaran, dan seterusnya. Maka ini kita khawatirkan, fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Yang ingin selamat, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan biasanya ketika maksiat merajalela dan ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ketika Allah akan turunkan adab, diselamatkan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dari adab tersebut. Maka lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar, minimal untuk menyelamatkan diri kita sekiranya turun adab di tengah-tengah kita. Para sahabat bertanya kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan dihancurkan oleh Allah apabila suatu kaum sudah lakukan kerusakan? Apakah Allah hancurkan walaupun di tengah-tengah mereka ada orang saleh? Kata Nabi, ya. Kalau sudah menyeluruh dan merata perbuatan maksiat di tengah-tengah mereka, walaupun di tengah-tengah mereka ada orang yang tidak melakukan, orang saleh, Allah akan timpakan adab. Apabila orang saleh tersebut dia menyendiri dengan kesolehannya dan tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun kalau orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, dalam ayat anjaynal ladina yanhauna 'anisu, kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada keburukan. Anjaynal ladina yanhauna 'anisu, dalam ayat di dalam Al-Qur'an, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan buruk. Maka orang-orang yang melarang kaum muslim melakukan maksiat akan diselamatkan oleh Allah ketika Allah menurunkan adab. Maka di antara makna amar ma'ruf nahi mungkar adalah berdakwah, mengajak manusia untuk meninggalkan maksiat, mengajak mereka untuk kembali kepada ketaatan, mengajak mereka untuk kembali kepada agama, sekaligus sekiranya Allah turunkan adab. Amar ma'ruf nahi mungkar ini apabila dilihat oleh Allah, seseorang, suatu kaum menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka akan dihindarkan dari adab yang diturunkan Allah. Anjaynal ladina yanhauna 'anisu. Adapun orang saleh di tengah kaum yang banyak terjadi maksiat di tengah mereka,
dan orang soleh ini tidak ikut dalam maksiat itu, namun tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka ikut di dalam adab tersebut. Allah binasakan bersama adab itu, namun bukan berarti mereka sama dengan kaum tersebut. Urusan individu, pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Namun kalau tidak nahi mungkar, akan dibinasakan, diwafatkan sesuai dengan kaumnya yang banyak berbuat maksiat. Paham yang saya maksud? Apabila sebuah masyarakat besar, di tengahnya ada orang saleh yang tidak ikut perbuatan maksiat yang menyeluruh, namun tidak amar ma'ruf nahi mungkar, dia menjaga kesolehan dirinya saja, tidak melarang kaumnya dari perbuatan maksiat karena mungkin takut terlalu banyak sudah orang yang harus di nahi mungkar sehingga takut dimusuhi dan semacamnya, akhirnya menyendiri, itu akan tetap terkena timpa adab tersebut. Namun di akhirat urusan pertanggungjawaban individu masing-masing. Namun ketika di tengah-tengah mereka ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dan Allah turunkan adab, diselamatkan dulu orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, baru ditimpakan adab. Atau ketika adab itu turun, Allah selamatkan orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, fasabba alaihim rabbuka sautu adab, dan Allah menimpakan, Rabbmu menimpakan kepada mereka adab. Inna rabbaka labil mirsad. Ayat terakhir pada pertemuan sekarang, inna rabbaka labi al mirsad. Inna sesungguhnya, Rabbaka Rabbmu, labi la artinya benar-benar, dengan al-mirsad pemantauan, Rabbmu benar-benar memantau, benar-benar memperhatikan. Benar-benar memantau. Di Al-Quran terjemahan diterjemahkan bagaimana? Mengawasi. Nah, memantau, mengawasi sama. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar memantau, benar-benar melakukan pengawasan semuanya secara detail. Dan ini akidah kita. Allah tidak lalai dari maksiat yang terjadi. Allah mengawasi, memperhatikan, dan Allah maha menghitung. Seperti yang Anda katakan tadi, ketika sudah terlalu banyak terjadi, ketika telah menyeluruh, ketika telah memasyarakat, ketika telah terlalu banyak di negeri itu terjadi maksiat, maka ketika itulah adab akan diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzah. Ini dia pelajaran kita pada hari ini secara tafsir mufradatul ayat. Semoga apa yang bisa kita pelajari bermanfaat, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, maka kita persilahkan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
Satu pertanyaan yang datang, baru satu pertanyaan yang datang, yaitu, Ustadz, apakah di dalam agama Islam ada iuran kematian yang dikutip setelah beberapa hari ada yang wafat? Bolehkah kita memberinya? Bagaimana cara yang benar di dalam agama Islam? Adakah di dalam agama Islam iuran kematian dikutip setelah beberapa hari ada yang meninggal? Ini kebiasaan masyarakat di negeri tersebut, terkhusus di negeri yang bertanya. Di tengah masyarakat yang bertanya, entah di kompleksnya, entah di masyarakat di sekitar perumahan tempat tinggalnya. Di tempat lain kita mendengar dikutip iuran kematian itu bahkan setiap bulan. Warga kompleks tersebut membayar setiap bulan iuran kematian, entah 15.000, entah 20.000, entah 10.000, Allahu a'lam. Dan dana itu terkumpul, lalu kemudian dana itu digunakan pada saat salah seorang di antara mereka wafat. Kalau pertanyaan ini sepertinya setelah ada yang wafat baru dikumpulkan. Di beberapa daerah, di beberapa kaum muslimin yang bertanya kepada kita, bahkan justru setiap bulan harus bayar. Disebut dengan iuran kematian. Baik yang pertama yang ditanyakan ini, atau yang kedua yang tadi kita datangkan, sebenarnya di dalam agama kita tidak ada. Karena di dalam agama kita, harta yang paling afdol yang digunakan untuk mengurus jenazah adalah harta yang meninggal dunia itu sendiri. Saya wafat, dana yang paling afdol digunakan untuk mengurus jenazah saya adalah dana yang saya tinggalkan, dana saya sendiri, dana pribadi si mayit itu sendiri. Oleh karena itu, apabila kita mempelajari hukum janais dalam agama kita, jenazah, hukum-hukum tentang jenazah, tentang janais, ketika seseorang wafat, maka yang paling afdol biaya pengurusan jenazahnya dana dia sendiri, diambil dari dana mayit untuk mengurus jenazahnya. Saya punya orang tua, saya punya harta, orang tua saya punya harta, pasti punya harta, tabungan semacamnya. Ketika orang tua saya wafat, saya sengaja tidak menggunakan dana saya untuk mengurus jenazah orang tua. Kenapa? Karena afdolnya adalah dana dari orang yang meninggal itu sendiri. Maka kalau orang meninggal dunia, pertama ambil hartanya untuk urusan jenazahnya. Perlu bayar ini, perlu bayar itu, perlu mobil, perlu ambulan, perlu. Di tempat kita nggak terlalu hebat. Kalau di beberapa tempat sampai uang kuburannya 2 juta, 3 juta. Di negeri-negeri yang sudah padat penduduk, yang lahannya sudah sangat terbatas, itu biaya pemakaman sampai kepada 2 sampai 3 juta rupiah untuk satu orang yang meninggal dunia, diambil dari dana orang yang meninggal itu sendiri. Baru setelah itu hutangnya dilihat, ambil dananya, bayarkan hutang. Kalau hutang sudah selesai, baru yang berikutnya adalah wasiat. Jenazah ini punya wasiat atau tidak? Kalau ada wasiat, tunaikan wasiatnya. Sisa daripada semua itu baru jadi harta warisan. Sisa dari semua itu baru menjadi apa? Harta warisan. Jadi harta warisan itu apabila sudah dikeluarkan, pertama apa? Biaya jenazah. Kedua, hutang. 3, wasiat. Kalau ada wasiat. Apabila telah selesai ketiga-tiganya,
baru harta yang tersisa dari harta mayit menjadi harta warisan. Maka pengeluaran dana yang pertama yang paling afdal itu adalah kebutuhan mayit itu sendiri. Itu yang ada dalam agama kita, sehingga tidak membutuhkan apa? Iuran-iuran tadi. Baik. Apakah melakukan iuran tersebut haram atau tidak? Wallahu alam. Insyaallah tidak haram, walau terkadang mendatangkan masalah apabila berlebihan dalam menyikapi iuran kematian. Apabila ada masyarakat melakukan iuran kematian, Allahu alam, apabila kita bayar tidak bayar, insyaallah tidak haram kalau kita ikut membayar. Namun realita di lapangan sekarang kita melihat kadang-kadang orang yang tidak bayar dikucilkan oleh warganya. Bahkan ada yang diancam, kalau kamu meninggal besok kami nggak urus kalau engkau tidak bayar iuran kematian ini. Kalau sudah sampai kepada jenjang ini, maka kita katakan ini sudah melampaui batas. Kalau hanya sekedar tidak sampai kepada ini, yang bayar-bayar, maka insya Allah tidak haram. Namun kalau sudah sampai kepada jenjang seperti ini, titik ininya yang salah, sehingga sampai mengancam orang yang tidak bayar. Di negeri kita sekarang sudah ada yayasan-yayasan yang mengurus jenazah. Dan yang ana tahu, mereka pun mengutip infak kaum muslimin untuk urusan jenazah. Artinya membuka donasi untuk yayasan tersebut agar digunakan untuk kebutuhan jenazah. Ana mengatakan bahwa yang paling afdol tetap setiap jenazah yang diurus ambil dari dana mayit, kebutuhan mayit itu sendiri. Itu yang paling afdal. Dan jangan sampai karena keinginan kita untuk mengurus jenazah kaum muslimin membuat kita lupa bahwa yang paling afdal adalah harta mayit itu sendiri. Maka tidak ada masalah ketika kita ingatkan keluarganya, Bapak, Ibu, afwan, biaya untuk jenazah ini sekian, biaya transportasinya misalnya sekian, biaya pemakamannya, tanah pekuburannya sekian, biaya ini, dan diambilkan dari jenazah. Sekiranya orang yang tidak mampu, baru kita gratiskan bantuan dari kita. Ini yang paling afdal insyaallah ta'ala, supaya umat Islam juga mengetahui bahwa bukanlah afdal adalah diambil dari dana infak kaum muslimin gitu. Diambil dari dana infak kaum muslimin. Mungkin infak kaum muslimin untuk kebutuhan karyawan, oke. Kan yayasan itu ada karyawan supirnya yang standby, yang dibayar digaji per bulan, silahkan. Tapi kebutuhan jenazah, kain kafannya, ininya, transportasinya misalnya kalau ada transportasi, kemudian biaya pemakaman, tanah kuburan kadang-kadang harus bayar juga. Di negeri kita sekitar masih 300-400 ribu, nggak tahu ana berapa sekarang. Terakhir yang ana tahu sekitar 300 ribu ya, biaya tanah kuburan sekaligus yang gali kuburannya. Dana itu yang paling afdol dari dana orang yang meninggal itu sendiri. Maka nasihat ana kepada yayasan-yayasan yang bergerak di bidang janais, lakukan yang paling afdol ini. Sekiranya jenazah tersebut adalah orang tidak mampu, baru kita gratiskan, supaya kita tetap mengajak kaum muslimin melakukan yang terbaik dan paling afdol dalam syariat.
Maka seperti yang Anda katakan tadi tentang pertanyaan ini, sekiranya ada iuran-iuran semacam itu, tidak haram, sebagaimana tidak salah apabila ada yayasan-yayasan mengurus jenazah, tapi yang paling afdol adalah dana dari yang meninggal itu sendiri. Orang itu ketika hidup, dana dia digunakan untuk mengurus diri dia, termasuk ketika dia sudah wafat, dana dia pribadi digunakan untuk mengurus dirinya sendiri. Paling afdol ya, ketika garis bawahi, ketika paling afdol bukan berarti wajib. Maka apabila ada donasi untuk yayasan-yayasan seperti ini, hendaknya donasi itu tidak menghilangkan kesempatan kaum muslimin untuk mendapatkan yang paling afdol, yaitu dari dana mayit itu sendiri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Adapun kita setelah jenazah itu meninggal dan kemudian sudah diurus jenazah itu dengan biaya pribadi jenazah tersebut, kemudian kita, masyarakat sekitarnya, disunnahkan untuk membawa makanan, kita yang membawa makanan ke rumah duka. Nah, di sini pas banget yayasan-yayasan itu berbuat, karena ini sudah tugas kita, bukan tugas mayit lagi. Apabila dana tersebut digunakan untuk mengirim makanan, makan siang dikirim, makan malam dikirim, sarapan pagi dikirim, pasti di rumah duka itu ada keluarga-keluarga yang datang dari kampung, dari tempat lain misalnya. Ada keluarga datang, pasti di rumah duka orang berkumpul dari keluarga tersebut. Kita yang datangkan sarapan pagi, kita yang datangkan makan siang, kita yang datangkan makan malam, dari dana yang itu pas pada tempatnya. Bahwa itu tugas kita. Ketika Nabi SAW mengatakan isna'u li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu ya'tihu al-ana ma yushghiluhum, atau kama qala SAW, karena sekarang ini telah datang kepada keluarga Ja'far apa yang membuat mereka sibuk. Maka ini memang perannya kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang meringankan beban dan meringankan duka orang yang berduka, kita yang membawa makanan. Dan ini bertabrakan habis dengan kebiasaan masyarakat di sebagian negeri, justru rumah duka yang menyiapkan makanan untuk orang yang datang. Yang benar adalah kita masyarakat yang mengirimkan makanan untuk rumah duka, agar mereka tidak sibuk masak, mereka tidak sibuk melayani tamu dan keluarga mereka yang datang. Kita yang sedang tidak ditimpa bencana atau duka yang mengirimkan makanan ke rumah tersebut. Nah, di sini peran yayasan tersebut benar-benar pas apabila itu yang terjadi. Donasi tadi dikumpulkan untuk yang tadi. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Hanya satu pertanyaan, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa belajar agama Allah dan menjalankan kehidupan kita di permukaan bumi sesuai dengan bimbingan dan syariat Allah tabaraka wa taala. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala
dengan kemampuan yang kita miliki, yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya, yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya, yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asil TV, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Semua itu karena rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian karena kerjasama yang luar biasa, partisipasi yang luar biasa dari Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, yang hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tahu dalam partisipasi Anda yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala wujudkan sebuah niat yang luar biasa dari pencapaian pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan asrama untuk para santri yang belajar di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tidak terasa setelah sekian lama kita berpartisipasi, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Lantai dasar, yaitu basement daripada masjid, alhamdulillah secara struktur sudah selesai, dan sebahagian ruang telah dijadikan tempat sholat dan aktivitas-aktivitas belajar agama. Para santri belajar di dalam masjid, kita melakukan majelis ta'lim, kita melakukan tahfiz Al-Quran, tahsin Al-Quran dan yang lainnya. Itu sudah berjalan lebih daripada 2 tahun, walillahil hamd. Akan tetapi proses pembangunan masih terus berlangsung, ma'asyarul muslimin wal muslimat, dan kita masih membutuhkan partisipasi antum, menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita untuk pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan pembangunan asrama untuk tempat para penuntut ilmu belajar ilmu agama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Berikut, ma'asyarul muslimin, kita akan berada di dalam masjid yang akan kita lanjutkan proses pembangunannya. Para pemirsa Asil TV, rahimani wa rahimakumullah, saya sekarang berada di dalam bangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Pekanbaru. 1 lantai di bawah kita, yaitu basement, yang sekarang kita jadikan sebagai ruang sholat sementara sampai tempat ini bisa Allah mudahkan untuk kita gunakan sebagai ruang sholat. Kondisi seperti yang antum lihat bahwa struktur telah terwujud, alhamdulillah. Butuh untuk pemasangan dinding dan arsitek interior masjid biidznillah azza wajal. Ini akan segera kita laksanakan biidznillah azza wajal. Dan apabila tempat ini telah bisa digunakan untuk ruang sholat, segera kita akan pindah dari basement untuk naik ke lantai dasar ruang sholat, lantai 1 daripada Masjid Al-Hijrah. Tentu membutuhkan, seperti yang antum lihat, masih membutuhkan banyak hal agar bisa digunakan sebagai ruang sholat. Dan ini insya Allah peruntukannya adalah
peruntukan akhir dan finalnya adalah ruang sholat ikhwan. Dan insya Allah ada satu lagi lantai di atas biiznillahi azza wajal yang final peruntukannya adalah insya Allah untuk ruang sholat akhwat. Tentu semua ini berjalan dengan proses. Apa yang bisa kita gunakan terlebih dahulu. Kita akan jadikan ini ruang sholat biiznillahi azza wajal untuk ikhwan dan akhwat. Sehingga ketika bahagian daripada ruang akhwat sudah bisa dijadikan tempat sholat, maka kita akan pisahkan lantai ini insya Allah spesial untuk ikhwan dan lantai atas spesial untuk akhwat. Tidak hanya untuk kegiatan sholat, tapi disinilah nanti biiznillahi azza wajal para santri akan belajar. Karena Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, santrinya belajar di dalam masjid. Para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi Ana sedang berada di lantai 1 Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Sekarang Ana sedang berada di lantai 2 pembangunan Masjid Al-Hijrah. Seperti yang antum lihat situasi dan kondisinya, dan bisa antum saksikan di layar kaca bahwa pembangunan masih terus berjalan. Kita masih membutuhkan pembangunan tiang-tiang dan rooftop. Kedepannya biiznillahi azza wajal, final peruntukan ini adalah untuk ruang sholat sekaligus tempat belajar para penuntut ilmu, akhwat, ruang kegiatan, ruang sholat, ruang kajian, ruang belajar di Masjid Al-Hijrah. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, seperti yang Anda lihat, pembangunan masih terus berjalan, scaffolding masih berdiri untuk pembangunan rooftop dari lantai 3 Masjid Al-Hijrah. Bersama Anda, insyaallah tabaraka wa ta'ala, kita akan lanjutkan perjuangan kita menegakkan agama Allah, mewujudkan sebuah masjid, tempat di mana anak-anak kaum muslimin dan muslimat belajar ilmu agama biiznillahi azza wajal. Semua akan dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dari Anda saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, mari infakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada Anda dalam rangka fastabiqul khairat, membangun kemuliaan di sisi Allah dengan menginfakkan sebahagian yang dirizkikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, anfiq yunfiqillahu alaik. Infakkan hartamu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berinfak kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, mana qasad sadaqatun min mal. Sebuah sedekah tidak akan pernah mengurangkan harta. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut. TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat. Mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir. Panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah. Menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal. Audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info masjid. Mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah. Memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua terangkum dalam satu genggaman. Asil App, asli dan dari hati. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Hadirin sekalian, saya ingin bertanya, iblis tahu tidak hukumannya adalah kekal di api neraka? Tahu. Iblis tahu tidak api neraka itu sangat pedih dan sangat menderita? Tahu. Tapi yang menakjubkannya, iblis tidak pernah mau minta maaf kepada Allah. Bahkan untuk meminta keringanan hukuman saja tidak mau. Antum pernah lihat persidangan mafia? Ketika hakim ketok palu, dia mendapatkan hukuman mati, apa yang dia lakukan? Naik banding. Iya tidak? Agar hukumannya diturunkan, bukan hukuman mati. Tapi iblis nggak mau naik banding. Dia nggak mau minta maaf. Tidak mau mengemis, dalam tanda kutip, tidak mau meminta agar Allah rendahkan, atau Allah maafkan, atau Allah kurangi kesalahannya. Justru yang dia minta apa? Tangguhkan hidupku sampai hari kiamat biar aku bisa goda sebanyak-banyaknya anak keturunan orang ini. Itu yang dia minta. Dia dia tidak minta maaf. Dia tidak meminta penurunan hukuman. Dia tidak meminta potongan hukuman. Yang dia minta, tangguhkan hidupku agar aku bisa goda sehingga mereka menjadi temanku sebanyak-banyaknya di api neraka. Allahu Akbar. Jadi jangan heran kalau antum melihat ada seseorang yang antum yakini dia sudah tahu kebenaran tapi tetap dia tolak. Dia sudah tahu kebenaran tapi dia mengatakan lebih baik saya masuk neraka daripada harus menerima kebenaran dari orang tersebut. Gengsi. Jadi jangan sampai kita punya hobi menolak kebenaran, sehingga Allah akan tutup pintu hati kita, sehingga kita berpikir lebih baik masuk neraka daripada harus menjilat ludah yang sudah kita buang kembali. Lam tadharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takut fi aslafihim alladhina mabaw. Tidaklah perbuatan zina, kekejian, LGBT nampak di suatu kaum sampai mereka mengumumkannya, dan kita melihat perzinaan di negeri kita, di dunia. Kita melihat bagaimana LGBT, berbagai penyakit nampak di masyarakat dan diumumkan. Mereka merekamnya, mereka menyebarkannya. Ada suami yang menjual istrinya. Ada tempat-tempat yang memang diperuntukkan untuk mengumumkan perzinaan tersebut. Kalau itu terjadi, dan Nabi SAW berlindung kepada Allah jangan sampai kita mendapati hari itu, maka hari itu akan menjadi hari yang gelap buat kita. Walaupun matahari masih terbit dari ufuk timur, apa yang akan terjadi? Akan Allah tebarkan ke mereka penyakit-penyakit
wabah-wabah yang belum ada di umat-umat sebelum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الإنسان يقول: مقيم بالمدينة ومعي أسرتي، وأشعر أن أمي ترغب نزولي في الإجازة، لكن المصروفات ستكون كثيرة علي وجهوني أثابكم الله. لو كنت مكانك لذهبت إليها. ليس هناك شيء بعد توحيد الله أعظم من بر الوالدين، وأعظم ما يكون البر إذا كان العبد يجاهد ويجتهد ويتكلف ويتعنى، فالأمة أعز من المصروف، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن صدقت مع الله فسترى من الله بحسن الخلف وحسن العوض ما لم يخطر لك على بال. ونسأل الله أن يعينك على برها ورضاها. أمر الأم عظيم، ولذلك أوصيك أخي أن تجتهد وأن تسافر إليها، خاصة وأنك تشعر بأنها تريدك أن تأتيها، فما أجملها من إجازة إذا كانت عند قدم أمك، لأنها أرضى لربك وأتقى لخالقك. فاجتهد رحمك الله، واضرع إلى الله أن ييسر لك العسير وأن يقرب لك البعيد، وأكثر من دعائه، وتوسل إلى الله ببرها، أن الله يعوضك وأن الله يغنيك وأن الله ييسر لك ولأولادك، وبإذن الله ستوفق. نسأل الله بعزته وجلاله أن يبلغك ذلك، والله تعالى أعلم. Pola kehidupan rumah tangga orang kita bermacam-macam. Ada yang rumah tangga itu dihidupkan oleh suami dan istri. Yang penting ya kita kerja, sama-sama kerja, ya sama-sama belanja untuk dapur, sama-sama belanja untuk keperluan rumah tangga. Maka keluarlah duit istrinya untuk keperluan rumah tangga, untuk makan, untuk minum dan sebagainya. Keluarga biaya daripada suaminya. Ada pola yang seperti ini. Dan ada kelebihan-kelebihan, kadang-kadang suami beli, kadang-kadang istri beli. Kadang-kadang patungan mereka membeli. Bagaimana menentukan hak suami di sini, mana menentukan hak istri? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada dasarnya istri tidak mempunyai kewajiban membiayai makan minum di rumah tangga, tidak ada. Tidak ada kewajibannya. Kalau dia membantu suaminya, itu adalah kebaikannya. Itu ada kebaikannya, itu apabila dia membantu. Maka tidak boleh sang suami memaksa istrinya mengeluarkan biaya untuk rumah tangganya, tidak boleh. Ya. Karena kewajiban untuk menafkahkan keluarga, menafkahkan istri, anak, itu adalah kewajiban daripada suami. Nah, inilah penghormatan Islam terhadap perempuan. Jadi kalau di sini ketika perempuan mendapatkan separuh harta, mendapatkan separuh daripada laki-laki, setengah daripada laki-laki, kalau Islam itu diterapkan, harta perempuan ini akan bertambah, harta laki-laki akan hilang, habis. Kenapa? Karena dia banyak membiayai. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, andai kata suaminya itu, andai kata istrinya itu dalam keadaan terpaksa membantu suaminya, menafkahi rumah tangganya, dan dia letih dan penat bekerja demi hidupnya rumah tangga. Apabila suaminya itu meninggal, ya, atau salah satu di antara mereka meninggal, salah seorang di antara mereka meninggal, harus dipisahkan harta itu terlebih dahulu.
harus dipisahkan. Berapa peran daripada suami dalam menghidupkan rumah tangga dan berapa peran istri dalam menghidupkan rumah tangga. Maka apa yang dikeluarkan oleh istri bisa dijadikan sebagai nafkah terhutang suami. Suami bisa dijatuhkan hukum berupa nafkah terhutang. Kenapa? Karena suami tidak memenuhi semua kebutuhan makan dan minum ke rumah tangga. Istri juga ikut menghidupkan rumah tangganya. Sang istri bekerja, sang suami bekerja. Sang suami urusannya adalah urusan luar rumah tangga, urusan sekolah anak, membeli